Anda kembali di Investor Market Today pemirsa, pasar otomotif Indonesia ini belum kunjung bangkit. Ini terlihat dari penjualan mobil nasional yang masih dalam tren negatif memasuki awal kuartal 2 2024. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil wholesale mobil nasional pada Januari hingga April 2024 tercatat sebanyak 263.706 unit. Angka ini turun 22,8% year on year dibandingkan dengan realisasi penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 263.706 unit. Secara bulanan, penjualan wholesale mobil nasional pada April 2024 ini mengalami penurunan sebesar 34,9% month to month menjadi 48.637 unit dari bulan sebelumnya 74.724 unit. Sementara itu, di tengah anjloknya penjualan mobil secara umum, penjualan mobil listrik pada April justru naik, yaitu 23,56% secara tahunan, yakni mencapai 5.201 unit. Dan untuk membahas mengenai anjloknya penjualan mobil dan juga anomali penjualan mobil hybrid, kami sudah terhubung bersama dengan Bob Azam, Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Halo, selamat siang Mas Bob. Selamat siang. Baik, Mas Bob, kita melihat bahwa penjualan mobil di Indonesia ini terjun bebas dari awal tahun 2024 sampai dengan sekarang di bulan April 2024. Nah, penurunan ini menjadi yang terendah sejak 3 tahun terakhir. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Dan apakah industri otomotif hingga saat ini masih bisa dibilang belum pulih setelah pandemi kemarin? Sebenarnya perlemahan ini sudah terlihat sejak semester kedua ya, tahun 2023 yang ditenggarai karena adanya pelemahan ekonomi global, kemudian juga diikuti oleh ekonomi domestik. Kalau kita lihat pandemi, memang setelah pandemi itu sempat ya penjualan otomotif itu meningkat, ya. Bahkan lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Cuma itu kan disokong karena ada insentif dari pemerintah berupa relaksasi pajak barang mewah. Akan tetapi setelah insentif itu berakhir, itu penjualannya kembali ke lebih rendah daripada sebelum pandemi. Memang kita lihat bahwa tidak hanya otomotif ya, beberapa industri juga sedang dalam perjalanan untuk kembali pulih, tapi memang membutuhkan waktu. Nah, kemudian juga tahun ini ditambah lagi kita menghadapi pemilu ya. Ini berdasarkan data histori aja 2014, 2019. Lalu tuh menjelang pemilu penjualan akan turun. Nah, tahun ini pemilunya lebih antik ya daripada sebelumnya. Kalau dulu kita cuma ada pemilihan presiden, sekarang ada pemilihan daerah juga yang akan terjadi di Oktober ya. Jadi otomotif mengalami beberapa pengaruh ya. Yang pertama dari ekonomi global, pelemahan ekonomi nasional, kemudian juga karena ada peristiwa politik ya. Wait and see ini semakin panjang, ditambah lagi juga ada pengetatan ya kredit yang kita lihat terutama untuk sektor yang segmen middle low ya. Baik, selain tadi pengetatan kredit, kira-kira faktor apa juga yang membuat pasar otomotif ini semakin berat, Pak Bob? Jadi kita melihat bahwa bukan baru tahun ini saja ya, mungkin udah 10 tahun terakhir pasar otomotif itu stagnan di level 1,1 juta ya, kira-kira ya, plus minus ya. Kita melihat bahwa memang ada persoalan-persoalan yang sifatnya struktural ya. Kita lihat bahwa pasar terbesar sektor otomotif ini ada di middle low segment ya. Di mana konsumennya ini sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Kemudian juga kita lihat dalam 10 tahun terakhir tingkat pendapatan mereka itu kelihatan tumbuh dengan ya sekitar kurang lebih 3% per tahun ya. Sedangkan kenaikan harga kendaraan itu sekitar 4-4,5% yang dikarenakan pelemahan rupiah. Dalam 10 tahun ini kan rupiah kita terdepresiasi kurang lebih sekitar 30%.
kemudian juga ada kenaikan harga komoditas. Nah, jadi pendapatan itu tertinggal dengan kenaikan harga mobil. Itu salah satu. Kemudian kita lihat juga aspek perpajakannya. Ini kita lihat juga pajak di sektor otomotif juga overloading ya, kalau kita lihat ya. Kita kan ada pajak barang mewah, kemudian juga ada pajak daerah, ada PPN ya. Nah ini kita lihat juga cukup membebani konsumen kita dan terbukti sewaktu pemerintah memberikan relaksasi setelah pandemi itu, pasar naik pesat ya, bahkan kita bisa 10%, 20% di atas penjualan tertinggi. Nah ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penjualan otomotif juga pajak yang overloading. Nah ada yang menarik dari pajak ini, jadi sewaktu pemerintah mengurangi pajak barang mewah, itu penjualan meningkat, ya, tapi pada akhirnya pajak yang kita bayarkan ke pemerintah juga naik karena volume naik gitu loh. Jadi ini kita melihat bahwa tidak selamanya insentif yang diberikan itu akan mengurangi income pemerintah. Bahkan menambah income pemerintah sekaligus juga memperbesar market. Jadi ini yang menurut saya sih harus dipertimbangkan ke depan ya, bahwa kita harus melihat sektor-sektor industri yang kita sebut pajaknya ini overloading, sehingga dia menurunkan pasar dan pada akhirnya justru menurunkan income pemerintah. Itu yang kita lihat fenomena yang ada di sektor otomotif. Baik, tapi kan kalau pajak ini dibebankan kepada konsumen, bagaimana dengan produsennya, Pak? Apakah bahan baku ini juga meningkat sehingga akhirnya mungkin harus menaikkan harga dari mobil-mobil? Pasti ya, kalau bahan baku kan ya biasanya inline dengan pelemahan rupiah ya. Jadi kalau selama 10 tahun 30% rupiah kita terdevaluasi, itu artinya produsen itu harus mengantisipasi kenaikan harga bahan baku itu sekitar 3%, itu tanpa lonjakan ya. Kalau ada lonjakan mungkin lebih dari itu. Nah biasanya di sektor otomotif itu kita sudah men-set up ada kenaikan produktivitas ya. Tiap tahun itu sekitar 5% atau 6%. Kecuali kalau ada lonjakan lebih dari itu memang akhirnya berpengaruh kepada konsumen. Tetapi sebenarnya spirit di industri otomotif adalah kita berusaha untuk mengabsorb ya semaksimal mungkin kenaikan karena bahan baku itu dengan kenaikan produktivitas di sektor manufaktur agar pasar juga tetap tumbuh ya. Tapi kalau kenaikannya ekstrim ya memang kita udah nggak bisa tahan lagi, akhirnya terrefleksi di dalam harga konsumen ya. Nah, kalau dari pajak tadi, Pak, apakah Indonesia ini bisa melihat negara lain yang juga menerapkan pajak lebih kecil dan juga sehingga membuat pasar otomotifnya tumbuh? Ya contohnya Thailand ya, itu kan pajaknya mungkin separuh ya atau sepertiga dari kita ya, sehingga dia bisa leading, akhirnya marketnya berkembang dan itu finally itu mengundang investasi. Industrinya akhirnya menjadi lebih dalam, menjadi efisien, dan finally industrinya juga menjadi lebih kompetitif dan bisa berkembang dengan baik ya. Itu salah satu contohnya ya bagaimana negara tetangga kita tuh bisa leading ya. Tapi Indonesia juga sebenarnya not bad ya. Kita sekarang domestik dan ekspor kita sudah mencapai sekitar 1,4 juta ya. 1,1 itu domestiknya ya, ekspor itu sekitar 300-400, sedangkan Thailand itu domestiknya 700.000, di mana kita lebih leading, tapi ekspornya dia 1 juta gitu. Tapi secara keseluruhan kita tuh sudah dekat dengan Thailand 1,4 dan 1,7. Jadi kalau didorong sedikit aja sama pemerintah ya domestiknya, karena pasar ekspor kan kita nggak bisa harapan ya saat ini. Ya saya kira dalam 2-3 tahun Indonesia bisa menjadi leaders ya, tidak hanya market tapi juga production di Asia Tenggara, dan ini tentunya sangat mempengaruhi kinerja investasi ya, karena market itu akan mempengaruhi investasi ya. Kalau Jadi dari kita lihat. Baik, tapi kalau dari harapan para pengusaha sendiri, Pak Bob, ini inginnya kebijakan pajak ini seperti apa yang tentunya juga menyesuaikan dengan keadaan kondisi Republik kita saat ini? Ya memang Republik ini kan butuh dana gitu ya, tapi tidak selalu inline pengurangan pajak itu dengan pengurangan income pemerintah.
Nah ini kan kita bisa lihat sewaktu pemerintah memberikan relaksasi PPNBM after COVID ya. Jadi walaupun pajaknya diturunin karena volumenya naik, finally income pemerintah juga naik gitu loh. Jadi ini kan win-win solution gitu loh. Ya, cuma memang secara politik kelihatan tidak populer seperti pemerintah mementingkan mereka yang income atau ekonominya lebih tinggi. Itu aja persoalannya. Ya, secara ekonomi saya rasa pemerintah sepakat ya, tapi secara politik ya mungkin ceritanya lain. Nah ini yang menurut saya harus pertimbangkan oleh kita bersama bahwa market itu sebenarnya punya potensi untuk tumbuh lagi asal diberikan insentif, dan insentif itu tidak selalu inline dengan pengurangan income pemerintah. Baik. Nah, tapi di sisi lain kalau kita melihat saat ini penjualan mobil listrik ini justru meningkat hingga 118,25% pada kuartal pertama tahun 2024. Kalau Pak Bob sendiri melihatnya, apakah ini memang sudah ada pergeseran tren saat ini sehingga mungkin masyarakat lebih memilih untuk mencari mobil listrik, Pak? Ya ini fenomena yang terjadi terutama untuk konsumen yang ada di segmen menengah atas ya, di mana mereka itu income-nya lebih stable, dan justru pertumbuhan income-nya berdasarkan data yang kita terima cukup baik, ya, lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Kemudian sifat konsumen di segmen ini juga mereka ingin mencari sesuatu yang baru ya, di mana itu bisa ditawarkan ya oleh mobil listrik ya, elektrifikasi ya, apakah itu hybrid ataukah model BEV ya. Nah jadi ini kita lihat bahwa fenomena yang akan terjadi di tahun-tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang. Kalau berkaca ya kepada negara tetangga kita seperti Thailand saja, mereka elektrifikasinya sudah sampai 30%, di mana 15%-nya itu adalah model hybrid dan 50% adalah model-model BEV-nya. Saya rasa trennya memang seperti itu. Baik, kita akan juga melihat seperti apa sebenarnya tren dari mobil electric vehicle ini dan kira-kira seperti apa prospek ke depannya usai jeda, Pak Bob. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Terima kasih masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bob Azam, Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pak Bob, kalau misalnya kita melihat bahwa mobil hybrid ini kan memiliki pangsa pasar sekitar 6% dari total 140.274 unit penjualan mobil domestik pada Januari hingga Februari 2024. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri melihat untuk potensi pasar dari mobil listrik di Indonesia ini ke depannya apakah memang semakin besar lagi, Pak? Ya, kita lihat ya bahwa konsumen yang membeli mobil listrik ini kebanyakan saat ini adalah additional buyers ya, belum datang dari first car buyers ya. Biasanya yang additional buyers ini adalah mereka yang sudah memiliki kendaraan dan ingin punya experience baru dengan kendaraan listrik. Nah, kita melihat bahwa pertumbuhan yang real itu nanti kalau sudah menyangkut first buyers. Ya. Memang ini tahapan atau proses yang harus kita lampaui untuk meningkatkan confidence konsumen untuk masuk ke era elektrifikasi. Jadi masing-masing tuh punya tracknya ya. Yang hybrid punya tracknya, kemudian yang BEV juga punya tracknya. Dan mungkin teknologi yang lain juga punya tracknya ya masing-masing itu. Nah yang hybrid ini saya lihat memang salah satu yang diapresiasi oleh konsumen adalah penghematan penggunaan bahan bakarnya, di mana kita bisa menghemat sampai 50% dan juga begitu juga emisinya itu bisa turun sampai 50% dan operasionalisasinya yang lebih simple ya, karena tidak membutuhkan infrastruktur yang rumit ya. Nah, sedangkan di mobil listrik itu kebanyakan memang konsumen yang ingin punya experience baru,
dengan teknologi baterai yang tentunya emisinya juga bisa dikatakan nol ya, tapi masih membutuhkan infrastruktur. Jadi masing-masing punya plus minus dan saya rasa ke depan kedua-duanya harus dikembangkan ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa akan saling terjadi kanibalisasi ya. Saya lihat sih enggak ya. Masing-masing berkembang sesuai dengan track-nya. Dan di Indonesia kita rasa kita harus menyediakan option kepada konsumen untuk mereka memilih. Sehingga apapun pilihannya konsumen kita bisa terlayani dengan baik dan pada gilirannya pasar juga bisa berkembang dan yang lebih penting lagi transformasi konsumen masuk ke elektrifikasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Baik, kalau dari perilaku konsumen di Toyota sendiri, Pak, seperti apa ini? Ada perubahan? Adakah juga perubahan tren yang dirasakan atau seperti apa, Pak? Ya, kita lihat bahwa konsumen-konsumen kita itu mempunyai option ya untuk bisa memilih apakah mereka bisa menggunakan kendaraan hybrid, kemudian juga BEV. Di Toyota juga sebenarnya kita menyediakan option even hidrogen juga, kemudian juga flexi fuel, ya biosolar. Jadi semua option itu disediakan, kemudian disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Ya seperti di Indonesia kan kita banyak biosolarnya. Nanti kita bisa lihat atau kita bisa melayani konsumen yang memang melihat biosolar itu sebagai salah satu kebutuhan mereka. Begitu juga nanti misalnya ada kebutuhan bioetanol gitu loh ya, ke depan misalnya ya pengembangan energi melalui sugarcane itu juga bisa terlayani dengan baik. Jadi intinya di Toyota kita memberikan apa yang kita sebut dengan multi pathway, option-option terhadap teknologi yang ada, di mana kita bisa melayani kebutuhan konsumen dengan baik, kemudian sekaligus di waktu yang bersamaan kita bisa mengurangi emisi ya, yang menjadi kebutuhan kita bersama ya secara worldwide ya, bagaimana kita bisa menurunkan emisi ke depan. Nah, untuk meningkatkan penjualan dari EV ini kan juga perlu dibutuhkan ekosistem dan juga infrastruktur yang sudah mumpuni, Pak. Kalau menurut Pak Bob sendiri, apakah saat ini Indonesia sudah mumpuni untuk infrastruktur dan juga ekosistem dari mobil hybrid ini? Ya, kalau learning proses saya rasa sih semua negara mengalami learning proses ya. Seperti di Thailand mereka sudah memperkenalkan hybrid itu sejak 10 tahun yang lalu. Ya waktu itu confidence masyarakatnya juga belum terlalu besar karena mereka masih berpikir ya bagaimana nih baterainya ya, kalau lifetime-nya sudah selesai penggantinya seperti apa ya, warantinya seperti apa. Tapi kita melampaui itu semua ya dengan memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya contoh baterainya mereka ganti itu tersedia, kemudian baterai yang sudah diganti itu bisa direkondisi lagi dan bisa dijual lagi ke aftermarket dengan harga yang lebih murah dengan waranti, sehingga muncul peace of mind ya daripada konsumen ya, sehingga mereka nggak khawatir lagi untuk bereksperience dengan mobil yang menggunakan baterai. Nah, tahapan pembelajaran seperti ini memang harus kita lampaui sehingga nanti kita bisa dengan mudah masuk ke mobil hybrid, demikian juga ke mobil yang full baterai ya. Seperti di Thailand ini sekarang mereka smooth ya masuk ke full baterai karena mereka sudah punya experience dengan hybrid. Jadi hybrid dan baterai ini sebenarnya complementary gitu ya. Nah, kalau Thailand tadi kan butuh 10 tahun Pak untuk belajar. Nah, kalau kita kira-kira Indonesia menurut Bapak dengan kondisi dan juga keadaan sekarang, kira-kira kita butuh waktu berapa lama, Pak? Ya, sebenarnya kan dengan kondisi yang ada saat ini, dengan konsumen, tantangannya konsumen kita ini lebih banyak di middle low, ya. Mereka yang segmen yang paling besar. Kalau yang middle up, saya rasa mereka punya proses belajar dan adaptasi yang lebih cepat, ya. Tetapi untuk yang middle low ini yang mungkin kita harus bantu ya, antara lain dengan ketersediaan teknologi yang lebih fleksibel ya, yang lebih mudah bagi mereka.
Dan yang lebih penting lagi kan kalau konsumen Indonesia tuh yang dilihat itu resale value-nya, ya. Nah, jadi memang menurut saya salah satu transisi yang harus kita berikan kepada konsumen adalah dengan model hybrid ini, sehingga mereka bisa mendapatkan experience bagaimana menggunakan baterai, mengurangi emisi, mendapat manfaat pengurangan bahan bakar, ya, dan ini juga menurut saya inline ya dengan upaya pemerintah untuk mengurangi import bahan bakar, subsidi bahan bakar, sekaligus juga resale value-nya mereka bisa menikmati, ya. Nah, jadi dengan berkembangnya penggunaan elektrifikasi, khususnya untuk mereka yang di segmen middle low, itu akan membangun fondasi, ya, kita masuk ke elektrifikasi yang lebih kuat lagi ke depannya. Baik, Pak, ngomong-ngomong soal insentif, saat ini kan pemerintah masih memberikan insentif kepada mobil yang pabrikannya ada di Indonesia. Nah, apakah menurut Anda insentif mobil listrik ini sudah cukup menarik minat untuk para pembeli dan juga para pengusaha untuk kemudian mencoba melebarkan usaha dari mobil listrik ini, Pak? Ya, saya lihat kan sebenarnya jangankan di mobil listrik ya, di konvensional car aja kita overloading ya terhadap tax-nya ya. Ya, kita sih berharap bahwa di elektrifikasi ini dalam rangka untuk mempercepat proses pembelajaran masyarakat, bisa dipertimbangkan insentif yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena ya, memberikan manfaat yang langsung ya, yang bisa dirasakan tidak hanya oleh konsumen tapi juga oleh negara ya. Dengan adanya insentif ini, penggunaan mobil listrik yang lebih hemat bahan bakar itu bisa mengurangi import ya. Kemudian juga subsidi sekaligus juga menurunkan emisi gitu loh. Dan yang lebih penting lagi, kalau misalnya populasinya berkembang, itu menjadi daya tarik untuk investasi. Jadi nggak mungkin lah kita mendorong investasi di sektor elektrifikasi tanpa market creation. Jadi yang pertama memang marketnya harus di-create gitu. Ya, dan create ini membutuhkan insentif, dan insentif ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi memberikan feedback juga kepada pemerintah dalam bentuk pengurangan subsidi dan juga bagi masyarakat bisa menurunkan emisi. Ya. Jadi kita harus accelerated supaya ekosistemnya jangan pindah ke negara tetangga gitu, ya. Indonesia kan populasinya paling besar nih, ya, marketnya paling besar. Baik. Tapi kalau transformasi mobil listriknya terlambat, ya nanti ekosistemnya terbentuk di negara tetangga kita gitu loh. Nah, ini juga harus jadi bahan pertimbangan bagi kita supaya ekosistem itu cepat terbentuk di Indonesia. Baik, itu kan kalau untuk electronic vehicle, Pak. Bagaimana dengan untuk mobil hybrid? Harapannya para pengusaha untuk insentif dari pemerintah ini seperti apa? Sama, hybrid juga begitu. Maksud saya hybrid dan BEV ya, dua-duanya di hampir semua negara kan mereka memberikan insentif ya. Insentif itu karena apa yang diharapkan dengan apa yang ada saat ini ada gap gitu loh. Nah, dengan insentif ini harapan akselerasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Di hybrid begitu juga ya, untuk juga memberi sinyal kepada investor bahwa mereka invest di Indonesia gitu ya. Jadi market berkembang, investasi berkembang, subsidi pemerintah bisa turun, emisi lebih baik gitu loh. Ini yang menurut saya sih kondisi ideal yang kita harapkan bisa terwujud di Indonesia. Kemudian juga harus diingat ya, kita juga harus bangga ya, karena Indonesia ini menjadi negara pengekspor otomotif ya, mengekspor barang teknologi tinggi. Otomotif itu teknologi tinggi ya. Nah, kita juga harus lihat pasar ekspor itu ke depan apa nih yang berkembang. Dan saya lihat bahwa hybrid ini salah satu trennya otomotif ke depan, termasuk pasar ekspor. Baik. Ya, kan hybrid ini juga tidak hanya bensin ya, bisa juga menggunakan etanol, di mana emisinya itu kan bisa zero ya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kita untuk ke depan. Baik, kalau potensi pasar untuk
hybrid dan juga BEV ini Anda melihatnya seperti apa Pak ekspornya, dan kira-kira pasar mana yang bisa dituju untuk ekspor? Terus terang kan Indonesia negara tujuan ekspornya adalah negara-negara yang kondisi ekonominya, pasarnya dengan mirip kita, yaitu negara-negara selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Itu yang menjadi pasar kita saat ini gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti transformasi industri otomotif masuk ke elektrifikasi ini, kita lepas pasar ekspornya. Ya, kita harus tetap pegang pasar ekspor yang saat ini kita sudah miliki, dan Indonesia kita harapkan bisa menjadi basis produksi tidak hanya konvensional karya yang kita ada saat ini, tapi juga masuk ke elektrifikasi, apakah itu hybrid ataukah itu BEV. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau kita melihat 5-10 tahun ke depan, Pak Bob, dengan melihat peluang yang ada, apakah Toyota juga mungkin akan berencana untuk berkonversi, Pak, produk-produknya ke yang lebih ramah lingkungan, Pak Bob? Ya, intinya kita mengisi kebutuhan konsumen, dan trennya ke depan adalah kendaraan-kendaraan yang rendah emisi. Kita punya konsep multi pathway, artinya memberikan kesempatan semua teknologi yang bisa mengurangi emisi itu bisa berkembang sejalan dengan kebijakan energi di suatu negara. Ya, seperti di Indonesia, kalau misalnya kita punya biosolar, ya kita kembangkan biosolar. Kalau kita punya bioetanol, kita kembangkan bioetanol. Kalau kita punya bahan baku baterai, kita kembangkan BEV, kita kembangkan BEV. Begitu juga hybrid. Jadi semua option itu kita buka, ya, supaya kita bisa full speed mengurangi emisi, sekaligus juga bisa membangun industri. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ada diskriminasi teknologi yang terjadi, karena itu justru akan merugikan konsumen dan finally akan mendistorsi market kita dan berdampak juga kepada investasi. Ya. Baik, kita harapkan semoga ke depannya ini peluang untuk ekspor bisa semakin besar lagi, dan juga dari pemerintah semoga ada insentif yang bisa dihadirkan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar dan juga kondisi ekonomi saat ini. Terima kasih Pak Bob Azam, Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Bob. Ya, terima kasih. Pemirsa, usai jeda informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami.